Sahabat Philip Online, ini menarik nih obrolan mengenai UMKM ya, sambil kita ngopi-ngopi makan-makan. Ya, Enak emang sore-sore kayak gini ngobrol santai. ya. Pak, balik lagi nih ke UMKM. Untuk meningkatkan kualitas terus gaya saing para pelaku UMKM agar pasarnya ini bisa diterima secara luas. Karena kan tentu saja dari daerah lain juga memiliki produk. Jadi persaingan pasar lah, Ya, ya. setidaknya bisa bersaing nggak di pasar itu gitu Pak. Ya, sebenarnya tadi sempat kita ulas ya, bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomian, misalnya daya saing untuk khususnya pelaku UKM dengan pelaku UKM yang lain di kita pemerintah hari ini lewat Dinas Koperasi dan UKM, setidaknya ada 3 aspek yang coba sedang kita upayakan agar pelaku UKM itu memiliki daya saing. Kalau bahasa sekarang istilah gencar-gencarnya itu naik kelas. Naik kelas. Naik kelas. Naik kelas. Tadi kita sebut aspek pertama itu kelembagaan. Kelembagaan itu salah satunya perizinan. Ya. Pelaku UKM yang belum punya NIB, kita tanya tuh punya NIB belum, kalau belum kita bantu. Hitungan ya beberapa menit, berapa jam lah, kira-kira 1 jam misalnya udah bisa terbit NIB. Kemudian kayak pelaku UKM yang khususnya kuliner, selain NIB, dia harus punya izin, misalnya izin higienis, ya kan, PPRT, sudah ada produknya bagaimana halalnya, itu kita bantu juga tuh. Itu izin seperti itu kita bantu tuh, karena itu juga menjadi salah satu syarat bagaimana kita produk kita kalau yang rata-rata di Indonesia Muslim ya, ya. Ini kan memang biar agak nyaman ya si konsumen kan. Jadi ada kepercayaan dari calon customer. Begitu mau beli konsumen tuh kadang dilihat tuh ada halalnya nggak nih, halal nggak, sehat nggak gitu. Iya, itu penting itu. Nah kita bantu itu sih aspek kelembagaan tuh halal misalnya kita dorong. Kemudian yang tadi sempat kita bahas juga di awal kaitan sama uji umur simpannya itu juga penting. Itu beberapa kelembagaan lah. Kalau kuliner aspek kelembagaan ya. Kalau yang misalnya kerajinan juga ada syarat tertentu kan yang harus dipenuhi. Itu satu dari aspek kelembagaan. Yang kedua dari akses pasar yang kita sampaikan tadi. Ya orang kan pemasaran kita pelaku UKM ini kan ya memang harus karena dunia digital ya harus mengikuti gitu. Mau tidak mau pelaku UKM agar bisa bersaing dengan yang lain, agar produknya bisa cepat terjual, tidak hanya di Cilegon saja, Banten, bahkan keluar provinsi atau bahkan keluar negeri gitu ya. Iya. Ya mau nggak mau kan harus di media untuk metode untuk memasarkannya jangan manual aja, jangan konvensional aja. Kita latih Shopee, kita latih bagaimana menggunakan IG, TikTok, FB dan seterusnya. Semua media yang berkaitan dengan bisa untuk pemasaran digital atau online, ya kita bantu untuk memberikan pelatihan. Digital marketing ya Pak? Digital marketing. Jadi akses pasar itu salah satunya itu. Tadi juga kita sempat bekerja sama dengan beberapa dinas kota yang lain untuk bisa bertukar produk, memasarkan itu kan juga aspek akses pasar lah gitu. Lalu yang ketiga, kita di Dinas Koperasi dan UKM itu kan ada namanya UPT dana bergulir gitu. Apa tuh Pak? Ya, UPT dana bergulir itu istilahnya bagian dari kantor, dari bidang di dinas kita yang khusus memfasilitasi bagi pelaku UKM yang memang butuh pinjaman modal berkisar 1 sampai 5 juta. Yeah. Di atas 5 juta kita referensi biasanya ke rekom ke beberapa bank dengan riwayat yang pelaku UKM jalani sebelumnya gitu ya. Kalau pelakunya bagus kan kita referensi begitu kan. Itu kan kalau misalnya pelaku UKM pinjamnya di atas 5 ya kita harus. Jadi untuk pelaku UKM yang 1 sampai 5 juta kita fasilitasi gitu. Perputaran modal yang 1 sampai 2 juta, 1 sampai 5 juta gitu ya kita fasilitasi. Itu juga bagian dari bagaimana memperkuat supaya dagangannya ini jalan gitu. Jalan, ya, karena modal ini gitu. Sangat penting ya Pak ya. Iya. Pertanyaan kita sih memang ya kalau Pak Wage sering bicara itu kalau bisa sampai 10, 15 gitu kan. Kita belum bisa gitu. Gitu. Masih kebijakan itu masih sampai situ. Tapi kita ada punya perbankan yang kemarin punya udah sehat tuh, BPRS.
silikon mandiri, Ya. kita bisa referensikan ke situ nanti. Jadi minimal 3 itulah untuk meningkatkan daya saing agar pelaku UMKM kita itu bisa naik kelas. Satu tadi aspek kelembagaan yang berupa perizinan, kita bantu fasilitasi, kemudian akses pasarnya, kita bantu bagaimana memasarkan melalui dunia digital. Dunia digital. Yang ketiga, menantau pelaku UMKM yang memang butuh perputaran modal kelas milenial, kita ada UPT dan kemudian gitu. Nah itu, jadi penting banget semua aspek ini harus ditempuh sama para pelaku usaha ya. Jangan rasa diribetin gak sih? Kalau pelaku usaha kita harus melalui proses yang sangat panjang. Tapi sebenarnya itu kan buat kebaikan mereka juga ya Pak. Saya kira itu nggak ribet ya. Nggak ribet. Memang itu mau nggak mau kita harus. Nah, sekarang kalau usahanya cuma ya nggak mau punya izin ya, saya pasti hanya sebatas itu aja gitu. Apalagi minta pengen bisa dipasarkan di luar daerah, apalagi misalnya ekspor umpama ya, lah izinnya nggak punya. Izinnya nggak punya. Ya, apalagi misalnya yang produknya model kuliner, orang juga pengen lihat, ini ada halalnya enggak, ada, wih, ini sehat enggak, ini kapan ininya expire-nya. Nah itu expire kan penting banget itu. Jadi menurut saya ya nggak ribet kalau memang niat pelaku UMKM ingin berkembang, ingin punya daya saing, ingin naik kelas. Naik kelas. Mengenai naik kelas Pak, apa saja sih atau udah banyak pelaku UMKM yang sudah naik beberapa kelas? Sih itu banyak ya, karena kayak saya lihat ya contoh lagi Pak yang seperti ini menurut saya udah naik kelas. Udah naik kelas. Kemasannya sudah berbeda gitu kan, dipercantik. Mungkin dia di sekarang nih udah ada misalnya apa di sini ada logo ya, ada perizinan seterusnya begitu. Itu sehingga ketika dipajang, ini ada yang terbaru Pak, di produk kita itu sudah bisa masuk ke Indomaret. Ada kurang lebih 10 dari produk pelaku UMKM Kota Cilegon itu sudah ada di Indomaret di daerah sini ya, misalnya di Cilegon, Serang lah gitu. Itu menurut saya prestasi, naik kelas dong. Naik kelas dong. Iya. Jangan kan kita mau masuk biasanya kan dulu kan masuk susah kan. Kita baru masuk Indomaret itu, ya waduh prosesnya panjang. Alhamdulillah kita sudah ada. MOI-nya sudah masuk dan 10 sudah, 1 dari sampai 10 produk sudah masuk. Salah satu produk Radeng itu ya, Raja Deng-Deng. Kayak Mustafa tuh, udah masuk tuh. Nanti kalau Kang Pram, Mas Pram dengan Kang Hasidi ke Indomaret coba lihat. Nah, ada produk di Cilegon nih. Tuh, salah satunya Radeng itu. Itu kan naik kelas dong berarti. Terus yang minuman Jaya Lair, mungkin Bapak Kang Mas Pram pernah dengar. Itu kan pernah sampai keluar kan? Bunda Titin ya? Jahe merah. Iya, yang Jahe Lair. Iya, yang di kebun dalam. Itu. Oh, the legend itu Pak di Cilegon. Iya, artinya itu kalau bicara ada nggak yang naik? Ada. Dan dia udah ekspor malahan gitu. Iya. Sudah bukan hanya mainnya lokal, dia udah bersama. Udah kemana-mana, udah ketemu sama Pak Presiden. Iya gitu. Itu artinya kan naik kelas dong. Mungkin karyawan juga bertambah tuh. Yang tadinya umpama hanya suami istri, ada karyawannya yang lain. Nah itu beririsan dengan program pemerintah yang tadi mengurangi angka pengangguran. Ternyata pelaku UMKM ini kalau emang dibina dengan baik, serius usahanya digeluti, mengikuti perkembangan zaman, digital tadi dipakai, gitu yang kita masuk ke situ, nambah kok. Iya, sebenarnya nambah omsetnya, bahkan nambah karyawan. Jadi kan lumayan tuh membantu mengurangi angka pengangguran. Nah itu salah satu. Makanya kita berharap sih semua pelaku UMKM yang ada ini, ya ayo kita ke sana. Gitu. Jadi jangan ribet dong, urus ini ribet. Waduh, kalau ribet ya, nanti risikonya kan pelaku UMKM ya, betul. Iya, kan? Kalau sudah ada perizinan kita mau memasarkan kemana saja enak gitu. Kita punya bebas kan. Bebas. Orang akan melihat legalitas, sertifikat sehat. Iya gitu. Nah itu, karena kan khawatir ya namanya makanan kan akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tidak ada jaminan kesehatan,
Iya, karena kan beberapa kejadian ada yang sampai ya maaf ya, Iya. racunan Kayak gitu kan. ini dengan sertifikasi halal, sehat, dari LPP POM itu kan minimal orang yang mau belanja mau beli itu trustnya tinggi, percaya sehat kalau barang ini kan yang bikin penyakit kira-kira gitulah. Nah itu, apalagi makanan. Sekarang kan Pak, persaingan kalau makanan ya. Di Padang ini aja apa daging apa sih khas Padang itu lupa saya. Itu kan rendang. Rendang aja udah bisa divakum, bisa dipasarkan di luar negeri. Iya. Terus di Jogja ada gudeg yang dikemas dalam kalengan dan itu bisa dipasarkan di mana-mana gitu. Iya. Cilegon kan punya Rabek, Pak. Ini udah mulai Rabek sekarang. Rabek. Ada pelaku UKM yang memang sekarang Rabek itu kan masuk model, jadi di bungkusnya pakai kemasan kayak yang biasa kita beli kacang gitu ya, kacang atom kan ada bungkusnya tuh. Poch gitu. Itu ada tuh. Ada yang sudah bisa buat begitu. Itu kan kalau divakum bisa sampai lama ya, tanpa pengawet gitu. Karena kan udaranya udah nggak ada ya. Makanya kan sebenarnya kita, kenapa kemarin juga pemerintah dalam ini Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi pelaku UKM yang kuliner itu produknya suruh bawa diuji di lab. Takutnya kalau sendiri berbayar kan. Ini difasilitasi loh. Soalnya mama nggak kecil tuh. Kayak halal aja kan. Mungkin kalau pernah dengar, iya. Satu orang harus bayar berapa? Waduh, mahal. Alhamdulillah pemerintah hari ini, Pak Heldi Pak Sanuji betul-betul membantu untuk pelaku KM, kita fasilitasi, kita dorongkan, kita juga bekerja sama dengan ada BI yang mengenai fasilitas, minta peserta dari kita pelaku KM, mulai kita cari tuh mumpung gratis lagi. Ya banyak fasilitas yang sudah dikasih sama pemerintah Kota Cilegon, tinggal bagaimana pelaku UMKM ini mau nggak? Serius nggak? Serius nggak? Usahanya ya serius apa enggak? Iya, jangan nunggu bantuan. Iya, gitu. Bantuan dana tapi malah dia nggak berkembang kan, itu mubazir karena ini kesempatan gitu. Iya, makanya kami berharap sih pelaku UKM beberapa kali di tag kita saya sampaikan. Kayak kemarin misalnya kita pelatihan untuk bagaimana buat kemasan. Yang seriusnya itu gitu kan, jangan sampai sekedar mengikuti. Memang sih ini kan dana masyarakat ya. Iya. Tapi ya sayang juga lah kalau kemudian hanya untuk seremonial aja, membuat apa gitu. Ini pemerintah mumpung kita konsen gitu kan, menjadi prioritas daerah. Kita berharap bahwa angka pengangguran itu atau angka kemiskinan itu, lapangan pekerjaan baru bisa diciptakan. Salah satunya lewat UMKM ini. Gitu. Siap. Bagi yang serius bahkan ini kesempatan gitu. Gratis kita bantu. Ya kan? Uji lab bantu. Orang yang mau bikin koperasi warga, kita fasilitasi sampai badan hukum. Memang baru setahun, baru 20 ya, tapi kan ada keseriusan lah. Keseriusan. Gitu. Namanya juga anggaran BBD ini kan juga dibagi-bagi untuk beberapa pihak. Tapi setidaknya bahwa kita, pemerintah hari ini cukup fokus lah gitu ya. Serius dan dengan visi misinya ingin membantu pelaku UKM gitu. Siap menarik ini karena waktu juga sih Pak. Terakhir Pak, statement closing apa nih yang bisa disampaikan untuk sahabat Willip Online? Ya sahabat Willip Online dimanapun Anda berada, para pemirsa, tentu kami dari Dinas Koperasi dan UKM berharap bahwa pelaku UKM yang masih ada di pojok sana sini, masih dipojokkan, setidaknya kalau memang sesuai dengan keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan daya saing, barangkali pelaku UKM ada yang perizinannya masih belum ada, jangan segan-segan bertanya, datang ke Dinas Koperasi seperti apa. Kan di kelurahan juga suka ada ya, para pendamping UKM, boleh ditanya, boleh mengadu boleh mengeluh lah, Pak saya belum punya izin, bagaimana nih? Itu insya Allah kita bantu. Jadi kami berharap manfaatkan
bagi pelaku UMKM manfaatkan program pemerintah hari ini karena betul serius Pak, konsen, sangat konsen. Kami berharap bahwa pelaku UMKM itu bisa naik kelas sesuai dengan slogan hari inilah. Hari yang lagi tenar-tenarnya kan UMKM naik kelas gitu. Naik kelas, Gitu. tumbuh dan tangguh. Gitu. Baik Pak, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol. Gak kerasa ya dari tadi. Iya. Ternyata udah cukup panjang juga. Sehat-sehat selalu Pak. Amin, amin. Maaf ini udah ngeganggu sore-sore. Enggak. Kita senang lah gitu. Justru kami berharap banyak pendek-pendek lain yang bisa membantu untuk melakukan, karena memang kalau nggak dibantu untuk dipublikasikannya, ya kami sih menganggap bahwa media ini adalah penting buat pelaku UMKM. Apalagi kan tadi informasi banyak banget buat pelaku UMKM yang membutuhkan modal, Ya, yang membutuhkan berbagai support perizinan. Ya. Ternyata Dinas Koperasi dan UMKM itu bisa memberikan fasilitas. Siap. Baik ya Pak, terima Ya, kasih sekali terima lagi. kasih. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak.